Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita masih mempelajari Matius 23 yang berfokus pada 7 kata celakalah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan mempelajari kata celakalah yang ketujuh. Jadi seri yang terakhir dari kata celaka. Saya beri judul celaka 7. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita buka Matius 23 ayat 29 sampai 36. Matius 23 ayat 29 sampai 36. Saya akan bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu akan sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kata celakalah ini sekali lagi ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, orang-orang Farisi, ya, yang seharusnya membawa banyak orang bangsa Yahudi untuk datang kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena mata mereka tertuju kepada kedudukan, harta, dan kekuasaan, maka yang mereka ajarkan Bapak Ibu jauh daripada kebenaran yang sesungguhnya, ya. Dikatakan di sini mereka itu pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan mereka bahkan berkata, kalau kita hidup pada zaman dahulu, ya zaman nenek moyang mereka, kita tidak sama seperti nenek moyang mereka, ya. Kita tidak membunuh nabi-nabi tersebut, orang-orang kudus tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apa maksud dari makna dari perkataan Tuhan Yesus mengenai bangsa Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, ya. Bapak Ibu, ini berbicara tentang bagaimana ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, dan orang-orang Farisi itu, mereka seolah-olah tahu tentang sejarah keberadaan bangsa Yahudi, ya, di mana nenek moyang mereka membunuh para nabi tersebut, orang-orang kudus, dan bahkan mereka memperindah tugu-tugu dan makam-makam para nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Dan bahkan mereka pun juga bersaksi bahwa seandainya mereka hidup pada zaman nenek moyang mereka, oleh karena mereka kudus, Bapak Ibu, mereka tidak seperti nenek moyang mereka. Mereka tidak membunuh para nabi, ya, yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Tuhan Yesus marah, prihatin terhadap keadaan ini, ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kamu sudah bersaksi tentang dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh, ya. Jadi dikatakan di dalam ayat 33, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu itu. Artinya hiduplah dengan standar nenek moyang kamu, ya. Artinya Bapak Ibu, ya,
mereka pun juga akan membunuh para nabi-nabi tersebut, ya. Dan bahkan di dalam kisah para rasul, Bapak Ibu, merekalah yang membunuh orang-orang kudus, Bapak Ibu, utusan-utusan Tuhan, rasul-rasul pada zaman tersebut, ya. Jadi Tuhan katakan kepada mereka, hai kamu ular-ular, keturunan ular beludak, ya. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi? Mengapa Tuhan Yesus Kristus begitu marah terhadap mereka sampai menyebut mereka sebagai ular-ular beludak, ya. Ular beludak ini sangat mematikan. Memang Bapak Ibu, perbuatan mereka, pengajaran mereka, doktrin mereka ini sangat mematikan orang-orang banyak untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu justru enggan untuk datang kepada Tuhan, malas untuk menyembah Tuhan oleh karena melihat tingkah laku mereka, doktrin mereka, perbuatan mereka, ya. Para pemimpin agama itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi dengan kata lain, sekali lagi, perbuatan mereka, apa yang mereka kuasai tentang kehidupan beragama, sesungguhnya itu adalah palsu, Bapak Ibu, ya. Mereka hanya lebih mementingkan penampilan. Karena apa? Orientasinya pada uang, kedudukan, dan kekuasaan, harta, ya. Itulah sebagai pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Tuhan Yesus kecam dengan perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus, ya, katakan di dalam ayat 38, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria orang Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah, ya. Bahkan dikatakan mereka tidak ikut di dalam kehidupan kekal, nanti mereka jauh, ya, tempat mereka adalah neraka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apa konteksnya dengan kehidupan kita saat ini, ya. Bapak Ibu, banyak orang datang ke gereja, banyak pemimpin-pemimpin agama, ya, gembala-gembala, seolah-olah mereka tahu sekarang ini, bahwa mereka tahu tentang Alkitab, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka menjalankan kehidupan beragama sepertinya seolah-olah kudus, Bapak Ibu. Mereka taat sekali menjalankan kehidupan beragama, liturgi gereja mereka praktekkan, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Mereka tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya mereka sudah membunuh Mesias dalam kehidupan mereka, bahkan kehidupan orang banyak, ya, yang mengikuti mereka, yang mereka gembalakan, Bapak Ibu. Seorang pemimpin agama, ya, seorang gembala yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini membuat semua pengikut-pengikutnya pun juga sama hidup seperti mereka, ya. Apa ciri-ciri orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, tidak menjadikan Yesus itu adalah sumber kehidupan mereka, ya, satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan mereka. Orientasi mereka hanya pada uang, kedudukan, dan kekuasaan, Bapak Ibu, ya. Jemaat ramai, gereja besar, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak dijadikan sebagai yang utama di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan bergereja. Ketika ada bencana seperti sekarang ini, Bapak Ibu, mereka dilanda ketakutan dan kekhawatiran dan menggunakan berbagai cara untuk supaya mereka tidak kehilangan jemaat, ya. Dan pada akhirnya jemaat itu pun masih mereka mempersembahkan persembahan untuk kehidupan dari gembala tersebut dan gereja tersebut, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dan pada akhirnya orang-orang seperti ini hidupnya dilanda ketakutan dan kekhawatiran karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
gereja hanya dijadikan sebagai komoditi dagang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Dan inilah yang Tuhan kecam di dalam kehidupan kita. Kita orang Kristen, kita orang percaya, tetapi sesungguhnya kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya sebagai komoditi dagang saja. Dan kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita masih khawatir, kita masih akan takut akan kehidupan ini, akan masa depan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, belum terlambat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah yang dipimpin dengan Roh Tuhan. Ketika kita percaya, Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita dan kita lahir baru. Percayalah, orientasi kehidupan kita berubah dan kita menjadi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.